menonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Nih, klik di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema video kali ini adalah obat-obat TBC untuk dewasa dan untuk anak. Kenapa obatnya itu bisa besar-besar kayak gini? Karena ini kandungannya itu tadi ya, kelihatan? Nah, ini tuh mengandung 4 jenis antibiotik yang mana rinciannya itu ini untuk yang dewasa ya. Rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamid 400 mg, etambutol HCl 275 mg. Nah, itu 4 kandungan itu jadilah dalam satu tablet ini. Nah, 4 jenis antibiotik dengan dosis tersebut bisanya untuk penelitian terbaik saat ini dia bisanya ya obatnya sebesar ini. Nah, beda kalau kita yang tahap lanjutan ya obatnya itu lebih kecil. Kan kalau tahap lanjutan yang kuning ya. Nah, obatnya kan lebih kecil. Karena kalau tahap lanjutan itu isinya cuma 2 jenis antibiotik, yaitu rifampicin 150 mg dan isoniazid 150 mg. Nah, makanya obatnya itu lebih kecil. Ini sudah jelas ya alasannya kenapa ini. Banyak sekali di kolom komentar yang bertanya, kenapa sih obatnya besar sekali dan diminumnya harus banyak? Nah, karena untuk penelitian yang terbaik hingga saat ini yang ada untuk obat yang mampu membunuh Mycobacterium tuberculosis ini yang ada ribuan di dalam tubuh seseorang yang terkena TBC, itu yang bisa membunuh bakteri tersebut adalah obat ini, antibiotik obat OAT ini yang kombinasi 4 jenis antibiotik dalam satu tablet untuk tahap intensif, dan untuk tahap lanjutannya itu 2 jenis antibiotik gitu. Makanya obatnya seperti ini. Banyak sekali pertanyaan, itu Bu belinya di mana ya? Obatnya belinya di mana, harganya berapa gitu ya. Nah, ini ya obat TBC ini ada tulisannya di sini. Oke, di sini tidak diperjualbelikan. Nah, jelas ya, milik Departemen Kesehatan Republik Indonesia, tidak diperjualbelikan. Jadi obat ini tuh gratis untuk pasien TBC karena ini merupakan program pemerintah Indonesia untuk dalam rangka menurunkan angka kejadian penyakit TBC di Indonesia. Jadi obatnya yang dewasa maupun yang anak ini adalah gratis. Dan di mana Bu kita bisa mendapatkan obat tersebut? Jadi berobat langsung ke puskesmas terdekat dari tempat tinggal Anda gitu. Nanti di situ akan diperiksa dulu ya. Nah, banyak juga nih pertanyaan yang ada di kolom komentar, bapak saya batuk-batuk, saya mau beli obat itu, kayak gitu. Itu nggak bisa karena harus dicek dulu dahaknya ya, apakah pasien tersebut TBC atau tidak. Nah, itu nanti oleh dokter akan dicek TCM ya, tes cepat molekuler namanya saat ini. Saat ini pengecekan TBC itu menggunakan TCM, tes cepat molekuler, dan dia memang lebih cepat ya. Dalam waktu kurang lebih 2 jam gitu hasilnya udah bisa keluar gitu, karena dia sudah menggunakan alat yang canggih. Nah, TCM ini memakai
mendeteksi keberadaan ada tidaknya DNA dari ini bakteri ini, Mycobacterium tuberculosis tuh ada tidak di dalam tubuhnya gitu. Lalu nanti hasilnya dia menggunakan sampelnya dahak ya, sampelnya dahak pasien, dan dahaknya itu pasti dokter akan meminta sampel dahak yang kental, bukan air liur gitu ya. Jadi ada dahak dari pasien TBC itu yang kental. Jika dia batuk lebih dari 14 hari, nah itu udah diminta untuk ngecek ya ke puskesmas terdekat, dahak, tes TCM tadi namanya. Nah nanti hasilnya itu ada 2 tes TCM ini, Mycobacterium tuberculosis detected atau tidak. Jadi dia terdeteksi ada ini Mycobacterium tuberculosis, artinya dia terinfeksi atau kena TBC, penyakit TBC, dan hasil yang satunya itu tidak terdeteksi Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, kalau sudah terdeteksi Mycobacterium tuberculosis, barulah dokter akan memberikan obat anti tuberkulosis ini. Jadi ini nggak bisa kita minum bebas gitu. Misalnya batuk nih lebih dari 14 hari saya mau langsung beli obat itu tuh nggak bisa, karena harus diperiksa dulu oleh dokter dahaknya. Kalau memang positif tadi terdeteksi Mycobacterium tuberculosis hasil TCM-nya, maka barulah akan diberikan obat anti tuberkulosis ini. Jadi kalau obatnya ini gratis ya. Kalau di puskesmas biasanya itu yang bayar itu biaya pendaftaran gitu ya, kemudian dan lain-lain lah. Intinya kalau obatnya ini tuh gratis. Nah di sini kan tadi sudah saya tunjukkan ya, tidak diperjualbelikan. Jadi obat ini merupakan program dari pemerintah untuk ini nih, gerakannya Stop TB, kurangi angka kejadian TB sampai menghilangkan ya, Stop TB. Dan ini juga programnya dunia ya, Stop TB, programnya WHO, karena memang di dunia itu peringkat 1 yang paling banyak penderita TBC di negaranya itu India, 2 juta kasus. Nah kalau di Indonesia itu peringkat kedua, 1 juta kasus. Cina juga sama peringkatnya, jumlahnya peringkat ketiga, tapi jumlahnya sama ya, 1 juta kasus juga. Oleh karena itu pemerintah meluncurkan ini program Stop TB. Jadi kalau misalnya ada keluhan tadi, kalau misalnya ada keluhan batuk lebih dari 14 hari nggak sembuh-sembuh, salah satunya itu ya gejalanya, langsung periksakan diri ke puskesmas terdekat. Nanti akan dicek TCM-nya, tes cepat molekuler dahaknya. Nah barulah akan tahu kalau TBC, langsung mulai pengobatan sesegera mungkin, tidak diberikan sekaligus kepada pasien, dan diberikannya itu secara bertahap. Karena apa? Setiap pasien datang misalnya seminggu sekali ke puskesmas, itu sekalian dokter akan memeriksa kondisinya, perkembangannya, gimana, keluhan-keluhannya bagaimana. Selama 6 bulan pasien pengobatan TBC itu sambil dikontrol juga oleh dokter di puskesmas gitu ya, atau rumah sakit terdekat. Nah jadi makanya pemberiannya itu nggak langsung 1 box ini, 1 box untuk 6 bulan, tapi seminggu sekali biasanya kontraknya ya, diminta datang seminggu sekali, sekalian untuk ngecek kondisinya. Nah banyak sekali juga yang menyampaikan itu efek samping dari obat. Semua obat pasti ada efek sampingnya, apalagi ini kombinasi dari 4 jenis antibiotik, tentunya efek sampingnya juga akan lebih banyak. Nah, namun kita kan di sini jika kita tidak, misalnya ada pasien TBC nggak minum obat, maka
Mycobacterium tuberculosisnya itu akan merajalela di dalam tubuh dari paru-paru, nanti pindah ke organ-organ lain, semakin parah penyakitnya dan banyak juga yang sampai meninggal. Oleh karena itu, karena saat ini satu-satunya yang hasil penelitian terbaik saat ini adalah yang ditemukan adalah obat ini yang mampu membunuh Mycobacterium tuberculosis tadi, maka ini kan sangat bermanfaat untuk membunuh Mycobacterium tuberculosis di dalam tubuh pasien TBC dalam waktu 6 bulan. Itu manfaatnya itu lebih besar daripada efek samping yang kita terima gitu. Sehingga kita tetap harus melanjutkan minum obat ini biar TBC-nya sembuh. Kemudian untuk efek samping yang muncul tadi, misalnya efek samping yang paling sering ya, mual, diare, air seninya berubah jadi merah. Nah, seperti dan lain-lain. Setiap individu itu tubuhnya beda-beda merespon terhadap zat kimia. Obat itu kan zat kimia ya. Beda-beda responnya, muncul juga efek samping yang lain. Tapi tetap harus kita terus melanjutkan minum obat ini karena kita ingin membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh biar cepat sembuh gitu. Jadi untuk efek samping jika tidak tertahankan, kalau misalnya mual, pusing tidak tertahankan, itu bisa kita sambil tadi kita datang ke puskesmas ya, kita sampaikan, maka dari itu penting sekali kita rutin datang ke puskesmas untuk konsultasi dengan dokter terkait perkembangan penyakit kita. Kita sampaikan efek sampingnya, misalnya ada mual, pusing, pegel-pegel, gatel-gatel. Nah, biar nanti dokter akan memberikan obat sesuai dengan gejala yang muncul tadi. Cukup sekian dulu. Nanti jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, akan saya jawab di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.